Halo minasan, konnichiwa. Jumpa lagi dengan saya Heri Ilham dari Matcha Nihongo. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan dan menonton video ini, dan terima kasih karena telah berkunjung ke channel Matcha Nihongo. Oke, jadi pada video kali ini adalah video pertama untuk membahas materi JLPT N5 atau tingkat paling dasar ya dari bahasa Jepang. Nah, sebelum kita masuk ke pola selanjutnya atau tata bahasa selanjutnya, karena ini adalah video pertama untuk membahas JLPT, jadi mungkin ada baiknya saya sedikit menjelaskan dulu bahasa Jepang khususnya JLPT N5 itu seperti apa. Nah, saya harap bagi teman-teman yang sudah tahu bisa di skip saja kalau memang mau di skip, tapi kalau mau disimak juga silahkan. Oke, jadi pada dasarnya karena teman-teman atau karena kita akan membahas yang namanya JLPT N5 atau bahasa Jepang tingkat dasar ya N5. Nah, tingkat N5 itu merupakan tingkat paling bawah atau tingkat paling dasar ya. Karena ada N1, 2, 3, 4, 5 dan paling rendah adalah N5. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur N5 itu? Pada dasarnya N5 diukur bagi teman-teman yang sudah mempelajari bahasa Jepang selama kurang lebih 150 jam. Itu akumulasi ya, kalau di total. Jadi sebenarnya itu tidak bisa menjadi acuan, karena mungkin ada teman-teman yang sudah belajar setahun tapi belum bisa mencapai N5. Mungkin ada yang kurang dari 150 jam tapi bisa dapat N5. Itu tergantung usaha, daya tangkap, dan bagaimana teman-teman mempelajari bahasa Jepang itu sendiri. Kemudian hal yang kedua mungkin adalah karena kita membicarakan N5 itu sendiri, di dalamnya ada kanji, ada tata bahasa, kemudian ada kosakata. Nah, karena kembali tadi ke pokok pembahasan, karena kita membahas pola kalimat, maksud saya karena kita membahas mengenai level N5 sama dengan kalau bahasa Inggris TOEFL ya, kita akan melakukan atau kita akan mengikuti tes yang resmi atau JLPT untuk mengetahui kemampuan level bahasa kita. Dan untuk mengetahui level itu atau untuk mengikuti tes tersebut, otomatis ini poin yang ingin saya sampaikan, otomatis teman-teman yang ingin mendapatkan kemampuan N5 harus bisa membaca hiragana, katakana, dan kanji. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pembukaan untuk video kali ini. Jadi akan berbeda sebenarnya kalau kita atau misalkan kalau teman-teman ingin belajar bahasa Jepang hanya ingin pintar kaiwa atau bercakap saja. Jadi ya di situ tidak ada tuntutan untuk mempelajari bagaimana kanji, bagaimana tulisan, bahkan tata bahasa. Karena pada dasarnya setelah kita bercakap atau pada saat berbicara, biasanya atau sebagian besar pola kalimat atau tata bahasa yang kita pelajari itu sudah tidak terlalu terpakai secara sesuai aturannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kembali ke masalah tadi, beda lagi kalau teman-teman itu mempelajari untuk mendapatkan sertifikat N5, N4 sampai N1. Kalau teman-teman belajar untuk mendapatkan itu, maka wajib hukumnya untuk mengetahui kanji, tata bahasa, dan lain-lain pokoknya, karena ada level-level tertentu. Misalkan untuk kanji kalau tidak salah kurang lebih teman-teman harus mendapatkan mengetahui 150 kanji kalau tidak salah, 150 apa 300 saya lupa. Nanti saya cantumkan di video ya. Oke, secara pembukaan untuk itu bisa memberi gambaran bagi teman-teman yang ingin mendapatkan level N5. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan atau mempunyai sertifikat itu, wajib hukumnya untuk bisa membaca hiragana dan katakana terlebih dahulu. Oke, biar tidak terlalu panjang pembukaannya, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama adalah kita ada pada video adalah des ya, des. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi pada video kali ini kita akan membahas pola kalimat des. Nah, karena pola kalimat ini adalah pola yang betul-betul pertama bagi teman-teman yang ingin mempelajari bahasa Jepang, jadi kita akan coba bahas pelan-pelan ya, jadi perlahan-lahan saja. Nah, kita awali dengan materi atau cara membaca des itu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya mungkin teman-teman bisa lihat di sini tulisannya adalah des ya.
Tulisannya, maksud saya tulisannya desu. Tapi dibaca des. Des ya. Jadi U-nya itu seolah-olah hilang atau disamarkan. Nah, ini sebenarnya khusus untuk kata-kata yang ada di ujung kalimat ya. Misalkan nanti dalam kata kerja ada, atau misalkan kalimat sapaan, ohayo gozaimasu, atau apa ya namanya, kata-kata yang lain seperti itu. Pokoknya yang ada U-nya. Misalkan ikimas. Nah, meskipun semua di belakang kata itu ada U di akhirnya, tapi kita tidak membacanya dengan lantang atau disamarkan saja. Oke, lanjut ya. Jadi lanjut, kita masuk ke pola kalimat wa des ya. Jadi di sini. Nah, kalau kita membicarakan masalah des, berarti kita akan membahas soal pola kalimat itu nani-nani wa, nani-nani des. Nah, nani-nani itu di sini ya. Ini titik-titik wa, titik-titik des. Nani itu apa? Jadi kalau kita biasa dalam belajar bahasa Jepang itu kita biasa bilang nani-nani wa, nani-nani des ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, nani-nani itu artinya apa-apa, atau titik-titik wa, titik-titik des. Nah, kita saat ini, atau seperti yang dilihat di sini, des artinya adalah itu sendiri, atau to be ya dalam bahasa Inggris. Nah, kita agak susah menjelaskan to be itu seperti apa, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada to be yang bisa relevan dengan apa yang kita bahas. Nah, jadi intinya untuk saat ini kita pahami saja bahwa wa dan des atau ini artinya itu adalah ya. Jadi nanti kita lihat contoh di bawah, atau di sini nanti ada contoh kalau teman-teman sudah baca. Misalkan watashi wa matcha desu. Nama saya adalah matcha, atau saya adalah matcha. Ya, saya matcha itu juga bisa seperti itu. Nah, satu hal yang mungkin saya perlu tekankan dulu. Jadi titik-titik wa, titik-titik des ini adalah pola kalimat inti. Ya, karena kita belum mempelajari kata kerja, jadi teman-teman harus ingat dulu titik-titik wa, titik-titik des. Ya, jadi nanti di sini kita akan isi dengan subjek, kemudian di sini kita isi dengan kata benda. Ya, bisa orang atau bisa benda. Nah, kita masuk ke contoh saja ya. Jadi kita masuk ke contoh itu. Kalau kita masuk ke contoh, bisa dilihat di bawah seperti ini. Saya sudah buatkan. Sekaligus perubahan dari kata kerja itu sendiri. Maksud saya perubahan dari des itu sendiri. Oke, sebentar. Nah. Ini. Oke, sebentar. Nah. Oke. Tadi kita sudah melihat di sini ya, titik-titik wa, titik-titik des. Di sini ya, titik-titik wa, titik-titik des. Semua sama. Jadi memang tidak ada perubahan ya. Semua sama, titik-titik wa, titik-titik des. Tinggal kita memasukkan di sini, di depan ini, yang saya tanda ini, kita tinggal memasukkan di sini subjek ya. Subjek. Nah, subjek ini kan bisa saya, dia, mereka, atau bisa pun nama orang, misalkan Budi-sang, Anto-sang, atau siapapun. Sedangkan di sini kita masukkan benda, ya. Misalkan tadi watashi wa matcha desu, saya adalah matcha. Oke. Nah, subjek di sini tadi selain bisa nama orang, orang pertama, orang kedua maupun orang ketiga, juga bisa kata tunjuk. Misalkan ini adalah buku, itu adalah mobil, kurang lebih seperti itu. Tapi kita akan membahas itu di video selanjutnya. Nah, kemudian yang menjadi inti pembahasan di sini juga adalah selain pola kalimat nani-nani wa, nani-nani des, kita di postingan sebelumnya, kalau teman-teman mengikuti IG kami atau follow IG kami ya, kita telah melihat bahwa di dalam des itu sendiri seperti ini, itu ada turunannya. Itu pertama menjadi seperti ini, yang bentuk negatif, kemudian seperti ini, lampau, positif lampau, kemudian bisa menjadi seperti ini, negatif lampau.
pada dasarnya semua sama, ya. Titik-titik wa, titik-titik dash. Jadi tidak ada perubahan. Hanya dash-nya saja yang berubah menjadi Dewa Arimaseng. Kemudian desta untuk lampau, Dewa Arimaseng desta untuk negatif lampau. Nah, sebelum saya lanjut ke dash, saya singgung sedikit dulu mengenai wa. Nah, jadi wa ini adalah partikel. Meskipun kalau teman-teman sudah mempelajari penulisan hiragana, ini adalah huruf H. Tapi kita baca wa dalam atau fungsinya ketika dia menjadi partikel. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Sama juga dengan ini. Nah, ini adalah huruf H. Tapi ketika dia menjadi dalam hal ini perubahan dash, Dewa Arimaseng. Jadi kita menulisnya jadi Dewa Arimaseng. Jadi bukan dibaca DH Arimaseng, tapi Dewa Arimaseng. Nah, sekarang bedanya apa antara positif ini, dan kedua yang lain? Bedanya adalah di bentuk kalimat. Yang ini adalah positif. Ya, misalkan tadi, saya adalah matcha. Ini ada positif pertama ya. Watashi wa matcha desu. Kalau kita masukkan objek ya ini, objek subjek dan objek yang sama ke kalimat ini, semua bisa. Hanya saja maksud dari kalimat itu akan berubah. Jadi misalkan kita masukkan ke kalimat negatif. Watashi wa matcha dewa arimaseng. Nah, ini karena ini bentuk negatif, jadinya otomatis artinya berubah menjadi saya bukan matcha. Oke, ketika masuk di sini, ini adalah bentuk lampau ya, positif lampau. Watashi wa matcha deshita. Saya adalah matcha. Kalau kita artikan secara gampangnya seperti itu. Saya adalah matcha, tapi bentuk lampau. Jadi ada perubahan, ada penjelasan bahwa dulu saya adalah matcha. Jadi bisa saja sekarang dia bukan matcha lagi. Ya mungkin kalau kita misalkan nama matcha itu adalah nama, ya bisa jadi sekarang dia sudah ganti nama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalimat terakhir ini, watashi wa matcha dewa arimaseng deshita. Nah, ini adalah kebalikan dari yang di atas. Saya bukan matcha, tapi lampau. Ini adalah kebalikan dari yang kalimat lampau tadi ya. Saya bukan matcha, tapi lampau, berarti sekarang dia namanya sudah jadi matcha, ya. Jadi mungkin kalau sebelumnya dia namanya Budi, sekarang jadi matcha. Watashi wa matcha dewa arimaseng deshita. Jadi ada perubahan. Sebenarnya ya contohnya mungkin tidak terlalu nyambung ke semua, tapi kita gunakan contoh yang sama untuk membahas itu. Nah, kita coba memasukkan misalkan kata benda atau orang ya. Watashi wa, kita pakai kata ini misalkan kata buku, hong ya, hong. Nah, karena buku ini adalah benda, jadi kita mungkin bagusnya pakai kata tunjuk. Jadi ada kata tunjuk yang namanya kore, misalkan kore itu ini. Nah, kita masukkan ke sini, ke subjek ya, ke depan semua sini. Nah, kore misalkan kore wa hong desu, ini adalah buku. Ya, untuk kalimat positif di sini ya. Kemudian ini bukan buku, kita masukkan ke kalimat negatif. Kore wa hong dewa arimaseng, ini bukan buku, seperti itu. Kemudian kita masukkan di sini lagi. Kore wa hong deshita. Ini dulu atau dulu ini adalah buku. Ya, meskipun tidak ada kata dulu, tapi karena lampau telah terjadi, kita masukkan kata dulu biar bisa dipahami. Dulu ini adalah buku. Nah, berarti kemungkinan sekarang buku yang tadi adalah sebuah buku, bisa jadi sekarang sudah lembaran-lembaran kertas atau mungkin dimakan rayap atau bagaimana. Intinya buku yang benda yang dulu buku itu sudah mungkin sudah tidak tampak seperti buku. Kemudian yang terakhir, kore wa hong dewa arimaseng deshita. Selalu saya bilang ini adalah kebalikan dari yang di atas. Ini dulu, ini bukan buku. Dulu ini bukan buku. Nah, berarti mungkin kebalikan yang dari tadi, mungkin ya kemarin ini masih lembaran-lembaran kertas, tapi karena sudah dikumpulkan, sudah dijilid, sudah disampul dan lain-lain, menjadi sebuah buku. Kore wa hong dewa arimaseng deshita. Dulu ini bukan buku. Seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami penjelasan ini. Karena
Sebenarnya agak ribet, mungkin agak akan susah dipahami secara langsung oleh teman-teman, tapi semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, di dalam postingan ini atau dalam materi ini ada perubahan yang lain atau bentuk biasa ya. Di sini ada data, dewanai, kemudian dewana kata. Pada dasarnya penggunaannya sama ya. Jadi sama, hanya nanti penggunaannya ini disebut bentuk futsu atau bentuk biasa. Jadi karena kita masih di awal materi, masih sangat di awal, jadi kita skip saja dulu, atau teman-teman mungkin yang sudah ingin mempelajari, cukup ditahu saja sebenarnya bahwa des itu adalah da. Jadi penggunanya tadi misalkan kore wa hong des, tinggal ganti des menjadi da. Kore wa hongda. Watashi wa matcha da. Seperti itu ya. Jadi cuman itu adalah bentuk biasa. Nah, bentuk biasa itu dipakai ketika kita berbicara dengan teman sebaya atau orang di bawah kita. Di bawah dalam artian apakah itu adik atau mungkin kohai atau apa ya, junior kita. Nah, perubahannya itu bisa dilihat di sini. Seperti ini kurang lebih ya. Jadi sama dengan postingan tadi. Ini sama persis atau tidak ada perubahan dengan postingan tadi. Jadi des itu jadi da, ini. Kemudian des tak jadi data. Kemudian dewa maseng jadi dewa nai. Dewa maseng desta jadi dewa nakata. Bagaimana teman-teman? Semoga video pertama ini yang membahas mengenai nani wa, nani des bisa dipahami, bisa dimengerti. Jadi kembali saya ingatkan bahwa sebenarnya inti atau yang menjadi pembahasan inti dari sini adalah kalimat ini atau pola ini, nani wa, nani des. Nanti kita tinggal menambahkan di sini sebelum wa ini apa, kemudian setelah des ini apa, tergantung kita atau teman-teman ingin membuat kalimat seperti apa. Masukkan subjeknya saja, apakah saya, dia, mereka, dan lain-lain, kemudian bendanya juga. Seperti itu. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Like jika video ini bermanfaat dan di-share kepada teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang. Nah, bagaimana teman-teman? Video pertama ini semoga penjelasan mengenai pola kalimat des atau pada video pertama kali ini bisa dipahami dengan jelas. Jadi saya harap untuk teman-teman yang akan mengikuti atau bisa. Jadi saya harap teman-teman yang ingin mengikuti tes JLPT N5 nanti ada di bulan 12, itu masih ada waktu untuk mengajar dari sekarang. Semoga video bermanfaat. Like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan silakan terus ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih.